Maklum saja selain sebagai salah satu pendiri Harley Davidson Club Indonesia, Indro juga baru saja diangkat sebagai Ketua Persatuan Seniman Komedi Indonesia atau PASKI. Baru kali ini Indro menyelenggarakan pesta ulang tahun yang sangat meriah. Pesta meriah ini digagas oleh ketiga anaknya, Handika, Satya Paramita, dan Harliano. Ya, saya surprise banget bisa ada perayaan ulang tahun yang sedemikian besar yang saya nggak pernah diraya-rayain. Rumah ini nampak sepi. Menurut salah seorang kerabat EF, sudah beberapa hari ini rumah kosong tanpa penghuni. Emang berapa mana sih? Nggak tahu ya, kurang tahu. Gak ada berita-berita Iya. Pak mau menikah gitu? Enggak. Jika pernikahan antara EF dan Sandrina benar terjadi, secara tidak langsung akan menjawab pertanyaan publik, apakah benar keduanya menjalin affair. Sekaligus menjawab kecurigaan Riko Ceper dan Sarah Santi selama ini terhadap kesetiaan pasangan hidupnya. Saya hanya no comment. Ya masalah benar atau salahnya saya cuma no comment. Saya sebenarnya bisa menjawab itu. Cuman saya cuma no comment. Ya kalau benar ya nggak apa-apa ya, maksudnya itu bukan punya saya lagi ya. Ya silakan gitu. Saya nggak ngurusin, alhamdulillah. Silakan aja. Banyak orang ingin cari tahu gitu kan, apa yang sudah terjadi pada kami. Kan sekarang ya gimana Anda bisa lihat gitu kan. Pernikahan itu kan sebenarnya satu momen atau occasion yang terjadi pada semua orang. Itu kan berita yang membahagiakan, sehingga kalau saya diminta komentarnya, saya akan mengucapkan selamat, semoga berbahagia gitu, dan sesuai dengan apa yang memang diinginkan, diharapkan. Memang itu dari lubuk hati yang paling dalam, ikhlas tulus saya mengucapkan itu. Pemirsa, Anda penonton setia Ghostwatch pasti sudah mendengar kabar bahwa Pinkan Mambo menikah dengan Sandy pada tanggal 30 April kemarin. Nah, sekarang sudah tidak ada jalan maupun alasan lagi bagi Pinkan untuk menyembunyikan identitas suaminya. Tetapi kenapa pernikahan itu baru diresmikan setelah ia melahirkan? Pemirsa, apakah ini sehubungan dengan kabar bahwa Pinkan sedang menunggu hasil dari tes DNA untuk membuktikan bahwa anak yang dilahirkannya itu benar-benar adalah anaknya Sandy? Dan pemirsa, inilah pengakuan Pinkan Mambo khusus untuk Anda hanya di Ghostwatch. Pinkan memang sudah menikah pada 30 April lalu di KUA Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Fakta ini sudah dibuka ke publik, namun Pinkan masih enggan berkomentar, sehingga sempat terjadi keributan antara wartawan dengan petugas keamanan saat Pinkan manggung di sebuah acara. Selama ini Pinkan terus memelihara rasa penasaran publik dengan terus menyembunyikan identitas suaminya. Jangankan wajah suaminya, status pernikahannya juga menjadi teka-teki yang tak kunjung terjawab. Saya Pinkan Mambo dan ini suami saya tercinta Sandi Sanjaya. Kita udah menikah di mana? Di KUA Pacet. Di KUA Pacet dan semuanya baik-baik saja. Kita sudah menikah dulu waktu kita pertama kali kenal, menikah secara agama, dilanjutkan dengan menikah KUA yang sudah sah di mata pemerintah. Kapan Pinkan menikah secara agama dengan Sandy? Sebelum ataukah sesudah Pinkan hamil? Nikah agamanya pokoknya ada deh tanggalnya, biar kita berdua saja yang tahu. Ya, nikah resminya di KUA Pacet, Cianjur. Seperti yang teman-teman tahu, tanggal 30 April 2005 gitu. Setelah bayi dalam kandungannya lahir, sempat muncul teka-teki baru. Siapakah ayah dari bayi itu? Sempat berhembus kabar Pinkan merahasiakan identitas Sandy karena Sandy sempat ragu apakah janin dalam kandungan Pinkan adalah anaknya. Sandy menuntut tes DNA dan setelah melihat hasilnya, Sandy baru mau mengakui bahwa janin itu adalah darah dagingnya sekaligus bersedia menikahi Pinkan. Dulu juga sempat ada gosip bahwa tes DNA dan segalanya itu sebenarnya tidak ada. Saya pikir itu, saya yakin sekali ya. Dan saya tidak ragu bahwa itu bukan anak saya atau itu bukan darah daging saya, karena
kami berdua yang tahu semuanya, dan saya benar-benar yakin 100% bahwa itu anak saya. Masih ada satu pertanyaan yang mengganjal, kenapa Shandy baru menikahi Pinkan setelah Pinkan melahirkan. Jika tak ada masalah, kenapa tidak dari awal Shandy menikah secara resmi dengan Pinkan? Biar Mungkin karena ini ya. Mungkin karena kita juga udah punya anak juga. dan mungkin juga saya masih untuk kuliah. Sebenarnya semuanya tidak sehiperbola yang diceritakan gitu. Sebenarnya itu banyak pihak-pihak lain yang di luar aku, di luar kekuasaan kita, yang kadang makanya kadang membuat situasi jadi tambah runyam gitu. Ya makanya dengan sangat hormat kita belum mau umumin ke pers gitu, belum mau ungkapkan karena memang kita mau semuanya beres dulu. Ketidakberesan apakah yang masih ditunggu Pinkan dan Shandy sehingga keduanya baru meresmikan pernikahannya pada akhir bulan lalu? Ya sebenarnya itu masalah intern keluarga aja, tapi bukan masalah yang benar-benar masalah gitu, cuma operasionalnya aja gitu. Pinkan sudah bicara. Pinkan sudah memperkenalkan suaminya Shandy Sanjaya, seorang mahasiswa. Jika Anda sempat menyaksikan, ada lelaki yang menemani Pinkan menonton konser Boyz II Men beberapa waktu lalu. Sekarang bisa dipastikan lelaki itu bukan Shandy. Sebagai anak kuliahan yang mengawini Pinkan, Shandy harus siap pula mengawini segala resiko. Sebagai suami seorang public figure yang terus disorot media. Saya pikir saya tidak perlu minder memiliki istri seorang artis atau tidak. Saya pikir saya jalanin ya seperti biasa aja. Tidak. Kemarin tanggal 8 Mei menjadi hari yang tidak biasa bagi Huges dan Afin. Rencananya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan akan menjatuhkan putusan untuk mengakhiri proses panjang perceraian Huges Afin. Bisa dipastikan Huges tak akan menghadiri sidang karena saat ini sedang berada di Tanah Suci untuk menemani ibunya umroh. Enggak pengaruh. Ini kan keputusan pun dia hadir nggak hadir pun nggak pengaruh karena kan ada kuasa hukum. Itu hak dia lah, dia mau kemana gitu. Saya juga udah nggak pikirin lah, itu terserah dia mau kemana gitu kan. Saya punya kehidupan sendiri, sekarang dia punya kehidupan sendiri gitu. Dan saya yang diperlihatkan sama Allah, inilah jalannya yang baik. Udah saya putuskan cerai. Setelah putusan cerai dijatuhkan, apakah Afin masih bersikeras untuk menuntut harta Gonogini? Dari pertama pun apakah saya ngeributin harta gue begini? Enggak, saya kan cuma minta Huges kembali gitu kan. Bisa nggak gitu? Kalau nggak bisa, ya sudah gitu. Dan terjadi seperti ini, nggak tahu saya dilihatkan. Inilah aslinya dia gitu kan. Ya udah saya nggak akan bisa menerima dia lagi. Jelas itu. Pernikahan adalah sebuah peristiwa yang suci, dan jika diawali dengan ketidaksucian, apakah itu akan mengurangi kadar kesucian sebuah pernikahan? GoSpot akan segera kembali. Komedian dan penggila motor Harley Davidson, itulah wajah-wajah yang mendominasi pesta ulang tahun ke-47 Indro Warkop. Maklum saja, selain sebagai salah satu pendiri Harley Davidson Club Indonesia, Indro juga baru saja diangkat sebagai Ketua Persatuan Seniman Komedi Indonesia atau PASKI. Baru kali ini Indro menyelenggarakan pesta ulang tahun yang sangat meriah. Pesta meriah ini digagas oleh ketiga anaknya, Handika, Satya Paramita, dan Harliano. Ya, saya surprise banget bisa ada perayaan ulang tahun yang sedemikian besar yang saya biasanya nggak pernah diraya-rayain. Bahkan biasanya saya paling sama keluarga aja kita makan malam rame-rame. Kadang-kadang juga cuma jajan aja kita makan di rumah, paling ada keponakan-keponakan. Jadi ini surprise sekali, saya bahagia sekaligus juga saya deg-degan, saya takut berbuat kekurangan-kekurangan gitu ya. Kekurangan makanan, kekurangan tempat, kekurangan. Idenya ini seluruhnya dari anak saya. Saya juga kaget tiba-tiba menjadi sebesar ini karena tadinya saya pikir anak saya cuma mau meminjam hari kelahiran saya untuk membuka warungnya gitu. Tapi tiba-tiba dia mengundang seluruh teman-teman saya, bikers, seniman komedi, saudara-saudara, semua bahkan teman-teman saya, ada teman-teman dekat saya, SMA segala macam. Di saat-saat seperti ini, Indro pasti teringat kepada kedua sahabat sejatinya. Siapa lagi kalau bukan Dono dan Kasino.
Enggak. Saya satu-satunya adalah bahwa bagaimana saya tetap mengibarkan bendera Warkop. Tapi saya menerjemahkannya sebagai begini. Saya bentuk lembaga Warkop yang diawaki oleh anak-anak saya. Anak-anak kami. Anaknya Mas Dono, anak Mas Kasino, dan anak saya. Nah, mudah-mudahan mereka bisa tetap mengibarkan bendera Warkop. Adakah di antara ketiga anak Indro yang mau mengikuti jejak ayahnya sebagai komedian? Enggak sih, kalau jadi kayak papa jarang di rumah gitu. Jadi kan kalau misalnya jarang di rumah kan enak gitu. Sudah terpola, maksudnya memang kita lahir dari seorang bapak yang kerjanya memang seperti itu, jadi buat kita sudah tidak menjadi masalah. Jika tak ingin jadi komedian, apakah ada yang ingin menjadi penunggang Harley? Kan nggak tertarik, tapi kalau aku emang sampai sekarang belum ada niatan untuk belajar naik motor. Tak ada aturan anak harus meniru bapaknya, tetapi mendoakan bapak yang sedang ulang tahun pasti wajib hukumnya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan murah rezeki, dan semoga dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pemirsa, pelawak belum tentu melahirkan pelawak. Penjahat belum tentu melahirkan penjahat. Dan orang penting belum tentu melahirkan orang penting pula. Pemirsa, teruslah saksikan GoSpot, gosip terdepan seputar orang ternama bersama saya Nadia Mulya dan rekan saya Nela Ana setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 7 pagi tentunya di RCTI Semakin Oke. Menjadi orang baik itu penting pemirsa, tapi lebih penting lagi menjadi orang baik. Sampai jumpa.